Selamat sore sahabat Mitra Wacana semua. Selamat bertemu kembali untuk program yang ke-19 Sinau Sareng Mitra Wacana. Maaf sedikit terlambat karena ada gangguan teknis, jadi mestinya acara dilakukan pukul 2. Ini sedikit molor menjadi mau ke pukul 3. Tapi nggak apa-apa, ini sudah siap semua. Mbak Titik juga sudah siap. Halo Mbak Titik, kedengaran Halo Mas. suara saya? Iya, kedengaran suaranya. Oke, Sip. ngetes. Eh, Teman-teman sahabat mitra semua, kali ini Sinau Sareng yang ke-19 akan membahas masih seputar COVID-19, tapi juga berkaitan dengan Hari Kartini kemarin tanggal 21. Jadi ini sedikit kolaboratif isunya Hari Kartini, tapi juga bahas soal COVID-19 juga. Judulnya seperti terpampang di poster yang mungkin sudah teman-teman sahabat mitra lihat. Judulnya terkait peran dan problem. Ini saya bacakan, peran dan problem perempuan saat pandemi COVID-19. Saya sedikit kasih prolog. Jadi kalau teman-teman melihat, karena ini berkaitan juga dengan Hari Kartini, jadi kita akan membahas bagaimana peran dan problem perempuan saat pandemi COVID-19 ini. Kalau teman-teman melihat peran perempuan di pandemi COVID ini, teman-teman mungkin sudah melihat banyak hal ya, dari dokter banyak yang perempuan, perawat yang perempuan, lalu yang membuat masker banyak juga yang perempuan, yang buat APD banyak juga perempuan. Ternyata mereka terlibat di banyak sisi terkait dengan pandemi COVID ini. Belum dari yang mempunyai jabatan-jabatan seperti lurah, seperti menteri dan lain-lain gitu. Tapi ternyata ada juga problem yang dihadapi oleh perempuan, itu terkait juga soal misalkan mereka harus menghadapi kekerasan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, karena misalkan suami mereka yang kebetulan mungkin seorang pelaku kekerasan, mereka harus stay at home atau tinggal di rumah berhari-hari, dan mereka lalu mendapat perlakuan yang kekerasan misalkan. Lalu soal pengasuhan anak yang ternyata double-double, biasanya mereka keluar untuk sekolah macam-macam, sekarang di rumah terus. Ini prolog ini. Apakah itu benar ataukah ini hanya di berita-berita atas bawah? Kita akan ngobrol bersama Mbak Titi. Mbak Titi ini aktivis perempuan juga. Lalu sebelumnya pernah di komisioner KPU Bantul. Lalu dulu pernah di Mitra Wacana. Sebenarnya masih di Mitra Wacana sih. Lalu sekarang menjadi lurah di Desa Sriharjo. Nah, kita akan berbincang, Mbak Titi ini sebagai dua entitas aktivis perempuan dan juga lurah Desa Sriharjo yang punya otoritas untuk mengeksekusi program terkait COVID juga. Oke, ini prolog. Halo Mbak Titi, mendengar ya? Mungkin bisa Halo, menyapa sahabat mitra dulu. halo sahabat mitra. Halo. Oke. Oke Mbak Titi, kita langsung aja, karena kita akan kurang lebih 1 jam berdiskusi. Nanti teman-teman bisa berinteraksi langsung lewat WA atau lewat nomor yang nanti akan ditampilkan, lewat komentar juga di FB, di Instagram. Silahkan teman-teman ikut nimbrung gitu. Oke Mbak Titi, mungkin bisa sedikit, banyak nggak apa-apa sih, bercerita apa yang telah dilakukan Mbak Titik sebagai Lurah Sriharjo, mungkin juga bersama tim di dan masyarakat di Sriharjo terhadap tanggap COVID-19 ini. Mungkin bisa cerita dahulu soal kerja-kerja yang dilakukan oleh Mbak Titik dan teman-teman terkait Iya. COVID-19 di desanya. Halo. Oke, monggo Mbak Titi. Iya. Terima kasih Mas Sugeng dan sahabat mitra sekalian yang sudah kami lakukan di Sriharjo. Alhamdulillah
banyak hal ya. Dulu sebelum ada instruksi dari kementerian maupun dari pemerintah kabupaten, kami sudah kemudian mengumpulkan beberapa elemen untuk kemudian kami menyusun tim penanggulangan COVID di tingkat desa di Sriharjo. Elemennya ini ada dari pemerintah desa sendiri, kemudian dari BPD, lalu dari lembaga-lembaga desa seperti Karang Taruna, LPMD, kemudian Pok Darwis dan lain-lain gitu. Nah ini kami sama-sama berembuk tentang beragam upaya yang penting untuk kemudian dilakukan untuk pencegahan meluasnya COVID di Sriharjo. Langkah yang kemudian pertama kami ambil adalah membuat kesepakatan bersama bahwa untuk mencegah meluasnya COVID di Sriharjo ini kita memang harus mengikuti prosedur-prosedur penanggulangan COVID seperti yang sudah diserukan oleh pemerintah. Pertama berkait dengan social distancing, kemudian ataupun physical distancing, kemudian PHBS ya, pola membudayakan kembali ataupun menguatkan terus-menerus berkaitan dengan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, kemudian mengurangi perkumpulan-perkumpulan awalnya ya, ini baru mengurangi, pada saat itu masih mengurangi, belum melarang sepenuhnya gitu. Jadi ketika ada pertemuan RT, pertemuan PKK kayak gitu-gitu, ini semua kita harapkan untuk bisa di stop dulu. Yang kita lakukan waktu pertama kali adalah dengan melakukan sosialisasi ataupun promosi ataupun kampanye berkait dengan pencegahan meluasnya COVID ini dengan menggunakan baik media sosial, WA, grup WA, kemudian Instagram, Facebook, dan lain-lain, maupun dengan menyebarkan himbauan, membuat himbauan bersama gitu. Pemerintah desa mengeluarkan himbauan, kemudian ada rapat kembali, kemudian mengeluarkan himbauan lagi, dan itu kita sebarkan kepada seluruh masyarakat, per kepala keluarga kita kasih himbauan itu satu persatu. Setelah itu kemudian alhamdulillah gerakan masyarakat di Sriharjo ini luar biasa. Jadi kami berupaya membuka ruang seluas-luasnya bagi setiap titik ya, di setiap titik wilayah di Sriharjo itu untuk bergerak masing-masing. Alhamdulillah di masing-masing RT kemudian melakukan upaya-upaya luar biasa. Satu, mereka juga membuat himbauan. Bahkan tidak hanya himbauan tetapi juga kemudian dengan menggunakan kas RT, menggunakan kas pemuda gitu, mereka membagi-bagikan hand wash pada setiap rumah tangga. Kemudian mereka juga ada yang membagi-bagikan alat sprayer yang dipakai untuk nyemprot burung itu untuk di setiap rumah tangga. Kemudian kita juga melakukan penyemprotan baik itu secara massal di tingkat desa maupun di setiap titik wilayah itu masing-masing melakukan penyemprotan disinfektan gitu. Kemudian yang satu lagi, kemudian langkah yang kami ambil adalah berkaitan dengan kerjasama lintas sektor, yaitu dengan Puskesmas dan juga dengan Babin Kamtipmas yang ada di Desa Sriharjo. Dalam hal ini kami membuka ruang bersama, ruang komunikasi bersama untuk anggota relawan yang sudah kita bentuk itu untuk kemudian bisa melaporkan perkembangan-perkembangan yang terjadi di lapangan. Kasus-kasus yang terjadi di lapangan itu kemudian kita laporkan lewat grup itu. Contoh real yang kemudian kami antisipasi terus-menerus sejak awal adalah pendatang ataupun pemudik yang ada di Sriharjo. Ini kita laporkan terus-menerus, kemudian nanti diedukasi oleh Puskesmas melalui WA dan untuk diminta tetap stay at home dan seterusnya itu. Ketika ada pemudik datang, itu kita himbau untuk karantina 14 hari, tetap di rumah, tidak kemana-mana kayak gitu. Ini semua tim menghimbau, kami mengeluarkan media-media sosialisasi, kemudian dari Puskesmas melakukan edukasi secara langsung, kadang-kadang dari desa juga melakukan edukasi secara langsung kayak gitu, yang itu dilakukan secara terus-menerus. Hari ini tadi kami kembali berdiskusi untuk kemudian mengantisipasi lonjakan pemudik menjelang Lebaran. Kami sudah mengambil sebuah kesimpulan, kesepakatan bersama bahwa satu, gerakannya adalah memang menghimbau kepada keluarga yang memiliki anggota keluarga yang saat ini berada di perantauan untuk tidak mudik jika memang situasinya masih memungkinkan mereka untuk tidak mudik. Jadi ketika mereka mudik hanya liburan, kita harapkan untuk tetap
tinggal di perantauan. Tetapi ketika situasinya memang darurat, nah ini monggo kalau mau pulang, tapi tentu kemudian kami harus menyiapkan segala sesuatunya. Situasi darurat ketika harus pulang itu contohnya ketika misalnya di tempat perantauan memang di sana di PHK. Kemudian memang sudah tidak bisa hidup sama sekali ketika di sana. Ada dua alternatif yang kemudian diambil oleh warga di Sriharjo. Pertama, ketika masih bisa disupport dari jauh dengan mengirim uang gitu kepada warga di perantauan yang kesulitan keuangan karena di PHK gitu atau dirumahkan sementara, itu akan dilakukan. Tetapi kalau memang sudah tidak bisa dilakukan dan mereka mau pulang secara permanen, nah ini kemudian kami menyiapkan warga masyarakat di Sriharjo. Kami mencoba untuk kami sudah bersepakat gitu ya, tidak mencoba lagi tapi sudah bersepakat dan sudah dijalankan di beberapa wilayah. Kalau memang ada warga kita yang di luar perantau, yang di luar daerah yang merantau, yang memang harus pulang secara permanen di desa gitu karena harus hidup, ini kemudian keluarga yang dituju harus menyediakan, diharapkan bisa menyediakan satu rumah gitu termasuk kamar mandi di situ untuk kemudian secara khusus diberikan kepada keluarga yang pulang. Lalu bagaimana dengan keluarga yang awalnya tinggal di situ di tempat tujuan itu? Ini warga yang Sriharjo yang awalnya di situ yang dituju oleh pemudik itu tadi, kemudian untuk sementara waktu 14 hari ikut di keluarga yang lain yang ada di Sriharjo, sehingga rumah tempat tujuan mudiknya keluarga yang saat ini di perantauan yang memang harus secara permanen mudik itu, kemudian itu dipakai oleh warga yang secara permanen mudik itu untuk sementara selama 14 hari. Ketika tidak ada gejala, artinya selama 14 hari tidak ada gejala dan itu sehat, ya 14 ditambah sedikit lah, itu 2 hari atau 3 hari begitu, kemudian itu baru bisa berkumpul dengan keluarga yang ada di Jogja, di Sriharjo maksud saya. Kemudian kalau di masa 14 hari itu ternyata itu kok ada gejala COVID, maka kemudian ini nanti akan diminta untuk menghubungi call center COVID Puskesmas Imogiri 2, kemudian setelah itu baru kemudian nanti akan dijemput oleh tim medis. Kira-kira begitu upaya yang kami lakukan untuk lonjakan pemudik. Berikutnya kami tadi juga sudah sepakat untuk melakukan upaya-upaya validasi data yang kaitannya dengan BLT untuk menindaklanjuti instruksi dari pemerintah untuk mengalokasikan 35% dana desa untuk BLT. Kita tadi juga sudah menyepakati untuk melakukan validasi untuk turun ke lapangan ke 13 pedukuhan, baru kemudian Musdes dan nanti kemudian datanya akan kita umumkan kepada warga. Kayak gitu kira-kira Mas Sugeng sementara langkah yang bisa diambil. Nanti kalau ada yang terlewat saya kasih tahu lagi. Oke, Mbak Titi. Soal mobilitas, memang ada kasus mobilitas misalkan dari zona merah, misalkan dari Jakarta atau Banten atau Jawa Barat yang ke Sriharjo, memang sudah ada atau sejauh ini memang belum, Mbak, atau gimana? Sudah ada Mas Sugeng, sudah ada, tapi sejauh ini alhamdulillah masih terkendali. Jadi yang mobilitas dari Jakarta ataupun daerah pandemi COVID yang lain, ini memang datanya sudah ada sampai dengan beberapa waktu yang lalu itu ada sekitar 42 kasus gitu yang di Sriharjo, ada 42-an warga yang mudik, tetapi sekarang ini sudah hampir semuanya lewat masa karantina. Kemudian beberapa hari terakhir ini juga 1-2 gitu juga mudik gitu, pulang ke rumah juga ke Sriharjo ini juga ada. Tapi kemudian itu Pak Duko sudah kita kondisikan untuk kemudian menghimbau pada yang bersangkutan, meminta pada yang bersangkutan untuk kemudian karantina 14 hari secara mandiri. Nah, di situ juga pengawasan masyarakat juga lumayan bagus gitu di Sriharjo. Jadi ketika ada warga dari daerah pandemi yang datang, kemudian karantina itu tidak kemudian dibiarkan, tapi juga dipantau oleh seluruh warga bahkan. Jadi karena memang situasinya semua khawatir, jadi semua kemudian semua mata memantau yang bersangkutan itu ketika dia mudik ke Jogja. Ya walaupun nggak bisa dipungkiri juga ada beberapa kasus yang ngeyel gitu. Awal-awal dulu pemudik dibilangin suruh 14 hari
karantina juga malah jalan-jalan kayak gitu. Kemudian satu hal yang masih agak sulit memang ini warga Sriharjo yang memang pekerjaannya mobile. Seperti misalnya sopir travel, kemudian warga yang memang mobile dari Jakarta, Semarang dan seterusnya kemudian pulang lagi Sriharjo itu yang agak sulit diatasi. Ini situasi di Sriharjo kayak gitu Mas Sugeng. Oke Mbak. Kalau terkait yang soal perempuan ini, misalkan, apakah sejauh ini eh, persoalan perempuan yang dihadapi di desa sejauh pengamatan Mbak Titik, misalkan di desa Sriharjo terkait COVID ini gimana? Ada persoalan khusus enggak yang mungkin bisa apa? Oh ternyata ada problem-problem macam-macam nih misalkan. Ada enggak ini sejauh pemetaan pengamatan Mbak Titik? Iya, dampak COVID bagi perempuan ada, jelas ada Mas Sugeng. Yang pertama misalnya perempuan kepala keluarga ya, perempuan kepala keluarga yang sehari-harinya memang harus bekerja. Di Sriharjo ini kan industri rumah tangga, industri rumahan yang ada itu seperti misalnya peyek ya, rempeyek di Pelemadu itu kan juga mempekerjakan banyak perempuan itu di situ. Jadi banyak perempuan di desa itu yang bekerja di peyekan namanya. Kalau kita menyebutnya nyambut gawe teng pundi Mbak, peyekan kayak gitu. Itu maksudnya di perusahaan-perusahaan ataupun pabrik-pabrik rumahan peyek di Sriharjo itu. Nah ini karena COVID, ini akhirnya kan ada beberapa, tidak hanya beberapa, banyak di antara perusahaan rumahan peyek ini yang kemudian berhenti gitu, berhenti produksi. Dampaknya perempuan yang bekerja di peyekan itu, yang di perusahaan rumahan peyek ini, kemudian akhirnya dia nggak bekerja. Nah, disitulah kemudian ini menjadi satu problem berikutnya ya, kaitan dengan kekuatan ekonomi perempuan di situ. Kemudian kalau yang kaitannya dengan WFH misalnya, seperti yang Mas Sugeng sampaikan tadi, saya kira juga persoalannya juga hampir sama ya dengan yang ada di Sriharjo. Misalnya saya sendiri ketika saya harus WFH, maka saya harus bekerja dengan nyambi momong, meskipun ada yang ngomong, tapi yang namanya anak itu kan kadang-kadang dengan ibunya itu kan gemblok terus itu. Jadi kalau dibilang double burden itu ya mungkin itu juga banyak dialami oleh perempuan ketika dia harus WFH. Dia harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kantor dari rumah, sementara dia juga masih harus melayani anak-anak kayak gitu, melayani mengasuh anak, kemudian melayani suami, barangkali juga banyak yang dialami oleh perempuan. Dan kadang-kadang dan sekarang ini anak-anak juga sekolah dari jauh, ini juga kalau yang masih SD ini lumayan menyedot energi juga ini bagi orang tua ini. Banyak orang tua di Sriharjo ini yang juga pada ngeluh ketika harus mendampingi anak belajar. Ketika di rumah kan mindset anak itu juga libur gitu. Jadi ketika disuruh belajar ya kadang susah gitu. Ini juga menjadi problem tersendiri yang dialami perempuan. Dan itu bisa memicu kekerasan sesungguhnya ketika kemudian tidak diolah, kemudian tidak diatasi dengan baik. Iya. Gitu Mas Sugeng. Kadang ada ini ya beberapa ungkapan itu harus ketemu orang tua, si anak harus ketemu orang tua saben hari karena harus di rumah terus, nggak keluar nggak boleh itu. uh, Syukur kalau orang tuanya kebetulan sangat komunikatif, bisa. Kadang kan beberapa ada orang tua juga keras lalu si anak juga mendapatkan perlakuan keras ya, kayak namanya anak ya, mungkin juga produk ngengkel-ngengkel bahasanya kadang di masyarakat, wah ini ngengkel macam-macam itu. Nah kadang itu muncul Mbak ungkapan-ungkapan gitu itu. Iya. Ya tadi Mbak Titi sudah ada mengungkapkan itu. Oh gini, ada pertanyaan Mbak Titi, sebentar saya bacakan nggih. Ada dua pertanyaan dari Pak Burhan M. Alpinberry. Pertama, apa sanksi bagi warga yang melanggar aturan desa terkait penanggulangan COVID? Apa sanksi bagi warga yang melanggar aturan desa? Dua, bagaimana mengelola ADD untuk penanganan COVID-19 di tingkat desa, Mbak? Mengelola apa? ADD.
ADD itu kayaknya yang anggaran desa atau ya yang Oh, anggaran jadi desa. dana desa. Nggih. Nggih. Itu Ya, nggih ya baik. ada dua. Terima kasih. Nggih, yang pertama soal sanksi yang bisa dilakukan pemerintah saat ini memang bukan membuat peraturan ya, Mas, yang kaitannya dengan upaya-upaya penanggulangan COVID untuk social distancing, pakai masker, tidak kemudian kumpul-kumpul, kemudian pertemuan RT ditunda, pertemuan desa wisma ditunda, kemudian bahkan tarawih di masjid juga diharapkan dilakukan di rumah saja, tidak ada buka puasa di masjid tapi buka puasa bersama di rumah saja gitu, semua serba di rumah saja. Batas yang kemudian kami lakukan memang hanya sebatas himbauan, jadi tidak sampai kepada melarang gitu. Ketika ini larangan, maka kemudian kami harus juga menyiapkan perangkat sanksinya. Di samping itu juga kami harus menyiapkan perangkat pengawasannya. Di samping itu juga belum lagi nanti konflik sosialnya. Jadi ini memang desa maupun pemerintah di atas desa ini memang sebatas himbauan yang kita berikan pada warga masyarakat. Harapannya warga memang betul-betul mematuhi himbauan yang kita sampaikan, kemudian melaksanakan himbauan yang kita sampaikan gitu, sehingga harapannya meluasnya COVID ini kemudian bisa teratasi. Hanya memang namanya warga banyak ya kadang nggak mau gitu, misalnya pengajian kok kon mandek gitu, ya serah gelem gitu. Kalau sudah sampai ke sana ya negosiasi yang kemudian dilakukan gitu. Kalau memang sudah ngeyel betul, paling tidak itu prosedur penanggulangan COVID dilakukan. Semua pakai masker, jarak duduk, kemudian pembatasan jumlah, kemudian cuci tangan pakai sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah kegiatan kayak gitu. Ini yang kami lakukan sebatas itu. Sholat Jumat juga begitu. Banyak yang di beberapa masjid juga masih melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid misalnya. Ya ini soal keyakinan kadang-kadang kita tidak bisa menjangkau sampai ke sana. Kalau kaitannya dengan penggunaan dana desa, sejauh ini sampai hari ini kami masih menggunakan anggaran yang ada di dana tak terduga kebencanaan gitu. Kebetulan Sriharjo ini kami waktu itu plotting ada anggaran sekitar 49 jutaan. Nah itu sementara ini yang kami gunakan untuk operasional, dan kemudian ini kami sedang merancang kembali beberapa support yang harus berdasarkan masukan dari warga, berdasarkan masukan dari peserta rapat ini hari ini tadi juga. Ini kami akan mengalokasikan beberapa hal yang itu tidak bisa di-cover hanya dari anggaran kebencanaan, sehingga kemudian kami punya ruang untuk melakukan perubahan rincian anggaran melalui dengan menggunakan peraturan lurah desa, dan itu insya Allah aman sah gitu. Yang kemudian akan kami lakukan berikutnya adalah menindaklanjuti instruksi dari 3 menteri dengan sudah muncul SKB 3 menterinya ya, itu yang kaitannya dengan pengalokasian dana untuk BLT dari dana desa. Ini kami sedang menunggu peraturan bupatinya. Begitu peraturan bupatinya turun, kemudian ada panduan untuk mekanisme perubahan anggarannya, nanti kemudian kami akan sesuaikan anggaran yang ada di APBDes desa ini untuk kemudian nanti bisa dialokasikan untuk upaya-upaya penanggulangan COVID, termasuk di dalamnya untuk alokasi bantuan langsung tunai bagi warga terdampak COVID maupun warga miskin yang ada di Sriharjo. Hanya memang saat ini kami belum berani melakukan langkah itu. Yang baru akan kami lakukan adalah melakukan validasi data BLT itu dulu. Bagaimana kemudian data BLT itu memang betul-betul yang tepat sasaran, sehingga kami akan konsultasikan sungguh dengan rakyat itu, dengan warga masyarakat di Sriharjo. Kami akan turun ke 13 pedukuhan yang ada di Sriharjo untuk bersama-sama berembuk melakukan validasi data yang saat ini ada di desa. By name-nya kita sampaikan dengan keterwakilan warga ya. Setiap RT mungkin nanti 2 orang kayak gitu, sehingga nanti prosedur untuk rapat penanggulangan COVID sesuai dengan prosedur penanggulangan COVID masih bisa terpenuhi karena maksimal 25 orang. Itu kemudian nanti di situ akan membahas sama-sama, memetakan sama-sama siapa-siapa saja yang berhak untuk masuk di BLT, siapa-siapa yang tidak,
yang kebetulan masuk di data, kemudian perlu dicorek ya dicorek. Ketika belum masuk dan penting sekali, layak sekali untuk masuk ya kita masukkan sesuai kesepakatan bersama. Lalu kemudian data itu kita bawa ke Musdes dan nanti bisa ditetapkan sebagai data penerima BLT, lalu nanti akan kita umumkan secara terbuka kepada seluruh warga masyarakat Desa Sriharjo by name penerima BLT itu tadi. Sekali lagi kami baru sebatas mau melangkah kaitan dengan pendataan ya, belum sampai kepada pengalokasian dana desa untuk BLT, karena itu nanti masih menunggu peraturan bupatinya, juga mekanisme perubahan anggarannya. Karena kan perubahan APBDes ini selama ini hanya bisa aturannya ya, hanya bisa dilakukan satu kali, dan itu biasanya di bulan Juli, Agustus, September gitu baru bisa dilakukan. Sementara kebutuhannya sudah ada saat ini. Nah, ini kami menunggu regulasi berikutnya untuk payung hukumnya. Kami nggak berani melakukan perubahan APBDes karena memang tidak diperkenankan gitu kalau belum ada payung hukum yang kemudian itu bisa menjadi landasan bagi kami untuk melakukan perubahan APBDes. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan baru melalui perubahan rincian belanja yang itu dipayungi dengan peraturan lurah desa. Kayak gitu. Mas Sugeng. Oke. Soal partisipasi mungkin sedikit bisa disinggung, Mbak. Mungkin partisipasi warga, ada yang remaja, ada yang kelompok perempuan, ada masyarakat, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Mungkin bisa sedikit diceritakan sejauh ini partisipasi warga di bidang apa aja ini soal tanggap COVID nih, Mbak? Partisipasi warga luar biasa ini Mas Sugeng di Sriharjo, alhamdulillah. Anak-anak muda yang kreatif itu bikin sekian banyak seruan online dan offline. Seperti saya posting di Facebook saya misalnya, itu ada salah satu kampung ya, namanya Kampung Butuh Dukuh Trukan, Pedukuhan Trukan Desa Sriharjo ini. Anak-anak mudanya bikin gapura yang itu isinya seruan untuk penanggulangan COVID semua. Gitu, tarawih di rumah saja, kemudian social distancing, cuci tangan pakai sabun, pakai masker dan seterusnya itu dibuat sedemikian rupa sehingga menarik gitu ya, tidak kemudian menakutkan tapi menarik, dan ini viral ini di media sosial ini anak-anak di Butuh itu, karena kebetulan di sana ada teman alumni ISI ya yang kemudian memimpin untuk membuat itu, yang kemudian dilakukan juga oleh perempuan gitu. Ibu-ibu RT bersama-sama dengan ibu-ibu PKK RT ya, bersama-sama dengan anak-anak muda ini sama-sama misalnya membagi hand wash untuk seluruh warga di wilayah masing-masing. Kemudian anak-anak mudanya melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin. Kemudian saling mengingatkan satu dengan yang lain, ada yang masuk di relawan desa dan seterusnya itu. Jadi partisipasinya luar biasa. Bahkan ketika dihitung secara nominal ini sangat dimungkinkan ini swadayanya lebih besar dibandingkan alokasi dana yang kami keluarkan dari dana desa. Sementara seperti itu. Oke. Nah, ini soal Mbak, apa namanya, sebagai lurah perempuan ini sebagai lurah perempuan mungkin tantangan dan hambatan yang dihadapi khususnya saat COVID ini mungkin ada seperti apa gitu. Ya, tantangannya jelas awal-awal dulu kan ada pembatasan pertemuan ya. Nah, ini padahal kan segala sesuatunya itu kan harus dirembuk bersama. Kemudian kalau kita menggunakan media sosial di desa itu juga belum familiar, sangat terbatas gitu. Sehingga kemudian ya kurangnya bertemu itu kemudian saya melihat ini, saya merasa ini apa ini yang kemudian dilakukan oleh desa ini sepertinya kok kurang gitu. Meskipun banyak sekali gerakan-gerakan warga yang sudah luar biasa. Kemudian hambatan berikutnya sebagai perempuan dan sebagai pemangku kebijakan ya di desa ini yang kami harus mengampu banyak hal gitu. Memang tanggung jawab di rumah untuk kemudian membersamai anak-anak belajar, kemudian saya harus membagi waktu dengan di desa, banyak komplain dari anak biasanya. Jadi ini bunda kok pergi terus, kapan di rumah mau belajar sama bunda nggak bisa gitu. Jadi memang
tantangan perempuan salah satunya itu ya, meskipun juga ada pembagian peran ketika suami di rumah saya kerja, ketika suami kerja saya di rumah misalnya. Dan meskipun ada anak, ada yang ngasuh juga sih, cuman kan memang anak harus didampingi di belajar itu ya. Nah, kemudian tantangan berikutnya saat ini kan saya tidak hanya bekerja untuk penanggulangan COVID saja, tetapi ada pekerjaan-pekerjaan lain di desa yang juga harus saya ampu. Misalnya soal mengawal PTSL, kemudian kami masih harus merapikan regulasi-regulasi desa dan seterusnya. Ini banyak sekali pekerjaan yang harus kami lakukan dengan waktu yang terbatas dan juga dengan gerakan yang terbatas akibat COVID itu. Itu tantangannya, Mas. Sebenarnya nggak terlalu ternyata sudah hampir atau sudah 30 menitan ini. Jadi kita break sebentar ya Mbak Titi. Mungkin 3 menitan untuk bisa minum-minum bentar. Ambil napas. Siap. Oke, sobat Mitra, kita akan break sebentar. Kita akan lanjutkan kurang lebih 3 menit lagi. Mari lawan bersama virus corona. Jauhi keramaian. Disiplin jaga jarak. Dan selalu cuci tangan Anda. Jangan lupa pakai masker. Stay at home di rumah aja. Pesan ini dipersembahkan oleh Mitra Wacana. Mitra Wacana merupakan sebuah organisasi yang terletak di Jalan Pelemulung, nomor 42, Gedongan Baru, RT 6, RW 43, Banguntapan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Didirikan pada tanggal 2 April tahun 1996, Mitra Wacana berdinamika dalam persoalan perempuan dan anak. Mitra Wacana mempunyai visi terwujudnya masyarakat berkeadilan gender di Indonesia. Mitra Wacana mempunyai misi 2. Yang pertama, membangun masyarakat demokratis, pluralis, dan berkesetaraan. Kemudian yang kedua, membangun organisasi yang kredibel dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Mitra Wacana mempunyai 2 program, menangani kesehatan reproduksi yang terletak di bagian kota Yogyakarta, serta pencegahan perdagangan manusia yang terletak di daerah Kulon Progo. Salah satu program Mitra Wacana untuk kesehatan reproduksi adalah promosi kesehatan masyarakat untuk perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak dikehendaki. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pelayanan dan informasi yang komprehensif tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya tentang perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak dikehendaki. Mitra Wacana menjalankan program pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Kulon Progo, khususnya di 9 desa di wilayah Sentolo, Ngalo, dan Mokap. Kami berbasis pada kelompok perempuan yang kita sebut Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak. Kemudian kami menciptakan sebuah masyarakat yang sadar dan mempunyai peran aktif dalam pencegahan perdagangan orang, mendorong kebijakan pemerintah desa, dan mengembangkan media informasi dan komunikasi agar pencegahan perdagangan orang bisa dilakukan oleh
semua masyarakat dan di lapisan masyarakat manapun. Organisasi ini berfokus pada penghapusan kekerasan seksual, perlindungan anak dari kekerasan seksual, dan pendewasaan usia perkawinan. Mendorong kabupaten layak anak, pendidikan politik perempuan, pencegahan perdagangan manusia, pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Dengan prinsip akuntabel, transparan, non-profit, efektif, efisien, dan kelestarian lingkungan. Guna mencapai tujuan yang dapat menguatkan perempuan marginal untuk memiliki akses kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan, menguatkan kapasitas kelembagaan organisasi dengan nilai-nilai kesetaraan, keadilan gender, dan inklusif. Mitra Wacana mewujudkan masyarakat berkeadilan gender di Indonesia. Mari lawan bersama virus corona. Jauhi keramaian. Disiplin jaga jarak. Dan selalu cuci tangan Anda. Jangan lupa pakai masker. Stay at home di rumah aja. Pesan ini dipersembahkan oleh Mitra Wacana. Oke, ketemu lagi Sobat Mitra, Sinau Sareng ke-19 Mitra Wacana. Halo Mbak Titik, mendengar suara saya masih? Halo, Mas Suki, ngetes dulu. Oke, Mbak Titik, sebelum saya lanjutkan, jadi nanti kalau ada teman-teman mau bertanya, nimbrung, diskusi, bisa menghubungi di layar ini ya, kayaknya nggak tahu ini ada nggak ini, kayaknya katanya ada, nanti teman-teman bisa nimbrung, bertanya atau mau ikut maparin ya nggak apa-apa. Ya, Mitra Wacana juga sebenarnya merespon COVID-19 ini di beberapa wilayah program Mitra Wacana di Kulon Progo. Kemarin kita distribusi beberapa perangkat COVID, istilahnya ada hand sanitizer, ada hand soap ya, lalu ada buat APD gitu. Juga nanti kita ada semacam pengumpulan donasi buat pembuatan masker. Jadi ada program semacam 1000 masker yang akan dibagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Jadi kalau teman-teman Sobat Mitra mau ikut nyumbang, bisa nanti cari linknya di FB-nya Mitra Wacana. Gitu. Mbak Titik, ini ada pertanyaan dari Sobat Mitra, Mbak Wasingatu Zaki. Oh, Mbak Zaki. Selamat sore Mbak Zaki. Oke, ini Mbak Zaki ada pertanyaan, ada dua. Yang satu Mbak Zaki, yang satunya Mas Poyeng. Oke, saya bacakan Mbak Zaki dulu karena yang kebaca Mbak Zaki tadi. Adakah anggaran khusus untuk perempuan korban KDRT, vitamin ibu hamil misalkan, lalu ibu hamil resiko tinggi, lalu ibu menyusui, lansia, dan orang berkebutuhan khusus? Adakah anggaran khusus untuk itu? Dari Mbak Zaki, Mbak Wasingatu Zaki ya. Lalu yang nomor 2 saya bacakan sekalian ya Mbak. Dari Mas Poyeng, bagaimana kelurahan menghadapi dampak ekonomi karena COVID-19? Adakah BLT atau bantuan lain dari keluar? Tadi sempat disinggung tapi mungkin nanti bisa ditambahi lagi Mbak. Oke, monggo Mbak Titik.
Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Zaki. Ini yang pertanyaannya mudah tapi sulit dijawab ini. Kaitan dengan program untuk perempuan korban KDRT, kemudian perempuan hamil ya, ibu menyusui, kemudian perempuan hamil, ibu hamil risiko tinggi. Sebenarnya kan itu sudah di cover di programnya Puskesmas. Memang saat ini kami belum menganggarkan untuk masuk di dana desa kaitan dengan penanggulangan COVID itu. Tapi terima kasih sekali Mbak Zaki, kami diingatkan nanti kita akan coba masukkan anggaran yang kaitannya untuk ibu hamil yang terdampak COVID ini ya. Ketika bicara soal COVID tentu ibu hamil kemudian ibu menyusui jelas ini sangat terdampak kaitannya dengan COVID. Nanti bisa kita masukkan di justifikasinya di program untuk perempuan terdampak COVID. Terima kasih sekali masukannya Mbak Zaki, karena ini memang kini kita sedang mau melakukan proses restrukturisasi anggaran, terutama yang kaitannya dengan perubahan rincian belanjanya yang bisa di-cover dengan peraturan lurah desa. Nanti bisa kita masukkan di anggaran kesehatan, yang di situ juga akan kami restrukturisasi ulang banyak hal, termasuk untuk penyediaan APD dan lain-lain untuk teman-teman Satgas di tingkat RT gitu ya. Sekali lagi terima kasih sekali Mbak Zaki, masukannya nanti akan kami segera create dan kami masukkan di bagian dari restrukturisasi penggunaan anggaran nanti di setelah proses ini nanti. Ini baru proses semua. Kemudian yang kaitan dengan apa tadi Mas Sugeng yang kedua, bantuan BLT atau program lain dari kelurahan misalkan untuk warga. Yang kaitannya dengan BLT, saat ini kami sedang akan melakukan proses pendataan ataupun validasi data berkaitan dengan data penerima ataupun calon penerima BLT untuk dari dana desa. Jadi kami memang sudah ada instruksi dari atas untuk melakukan perubahan anggaran untuk mengalokasikan anggaran desa sejumlah 35% dari total anggaran desa. Di Sriharjo kira-kira ada sekitar 470 ribuan lah, 470 jutaan yang bisa digunakan untuk alokasi BLT dengan perubahan anggaran. Dan tadi Pak Carik sudah melakukan estimasi untuk anggarannya, ini kira-kira itu ada sekitar 276, bisa mengcover sekitar 270-an lah, 270-an KK untuk warga miskin yang bisa diberikan BLT dari dana desa. Hanya memang sekali lagi yang bisa kami lakukan saat ini baru proses pendataan ataupun validasi data ulang gitu. Jadi kami akan melakukan proses validasi dengan turun ke 13 pedukuhan yang ada di Sriharjo, berembuk bersama mencermati satu demi satu data BDT yang ada di desa, apakah ini masih layak atau tidak, nanti sama-sama disepakati oleh warga. Apakah masih ada tambahan atau tidak, itu juga nanti disepakati oleh warga melalui usulan di musyawarah di tingkat dusun itu. Kemudian kalau sudah selesai nanti akan kita naikkan di tingkat desa lewat musyawarah desa, dan itu kemudian nanti akan kita tetapkan menjadi data calon penerima BLT di tingkat desa kayak gitu. Nah, kalau untuk eksekusi pengalokasian anggarannya sekali lagi kita masih menunggu peraturan bupatinya dan payung hukum yang kemudian bisa memayungi upaya kami untuk melakukan perubahan anggaran. Karena ketika dengan perubahan rincian belanja jelas tidak mungkin, ini harus dengan perubahan total APBDes. Dan itu perubahan total APBDes ini ada masanya. Hanya 1 kali perubahan APBDes, itu pun masanya di Juli sampai dengan Oktober gitu. Sehingga kemudian kami tidak mungkin juga melakukan perubahan APBDes secara total saat ini tanpa ada payung hukum yang jelas. Nah, disitulah kemudian kami saat ini menunggu payung hukumnya. Sembari menunggu payung hukumnya, kami akan melakukan upaya validasi data dengan turun ke 13 pedukuhan itu tadi. Gitu Mas Sugeng. Oke, Mbak Titi, terima kasih. Pertanyaannya juga Mbak Zaki sama Mas Boyeng. Sepertinya ada pertanyaan lagi, mau dibacakan sekalian atau nanti? Oke, ini saya bacakan lagi. Ternyata ada pertanyaan, Mbak. Oke, anggaran BLT pusat
600.000 untuk 3 bulan ternyata berpotensi konflik karena kecemburuan sosial. Kriteria yang di luar PKH dan BNPT pun ketika data diambil dari data desa jumlah berkali lipat dari calon penerima. Bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Dari Mbak Tutik Purwaningsih. Ya, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Tutik Purwaningsih. Yang kaitannya dengan itu, maka dari itu yang kemudian bisa dilakukan desa saat ini adalah belum melakukan eksekusi untuk memberikan BLT. Karena selain kami harus menunggu payung hukum yang jelas untuk perombakan APBDes, ini kita juga masih menunggu data by name dari pusat, kemudian by name dari BLT provinsi, kemudian by name dari BLT kabupaten kota, itu siapa saja, berapa jumlahnya. Baru kemudian ketika itu sudah muncul, data yang dari atas itu sudah nggak bisa lagi kami ubah itu. Jadi kami tinggal menerima saja itu, meskipun katanya itu dari DTKS itu. Tapi sekali lagi ketika sudah sampai di bawah by name-nya itu untuk merubah itu sangat sulit. Sehingga kemudian yang bisa kami lakukan adalah mensinkronkan data yang sudah ada dari atas itu, menunggu dulu keseluruhannya, sembari kemudian kami juga menunggu payung hukumnya untuk perombakan APBDes. Kemudian setelah itu kami akan petakan satu persatu. Dari data BDT yang ada semua itu kami validasi ulang di pedukuhan, kemudian mana yang dicoret, mana tambahannya, kemudian ditambah dengan warga yang terdampak COVID itu berapa, masuk semua ke desa, kemudian nanti sudah ada by name dari atas, kami akan lihat di data itu. Akan kami lihat di data itu, mana ini yang dari sekian data yang sudah disepakati oleh warga itu yang sudah tercover di BLT pusat. Kemudian mana by name yang sudah tercover di BLT provinsi. Masih menunggu ini. Kemudian mana yang by name yang sudah tercover di BLT kabupaten kota. Baru kemudian setelah itu ada semua kami petakan, sisanya ini nanti kemudian akan di-cover dengan dana desa. Dan kami bertekad, berkomitmen di Sriharjo nanti kami akan umumkan secara terbuka kepada warga siapa-siapa saja by name-nya yang mendapatkan alokasi BLT itu, baik itu warga miskin maupun warga terdampak COVID, termasuk perempuan terdampak COVID. Jadi di situ nanti kemudian warga bisa mengetahui yang dari warga yang sudah mendapatkan PKH siapa saja, yang sudah mendapatkan BPNT siapa saja, berapa jumlahnya, kemudian yang mendapatkan BLT non PKH dan BPNT dari pusat siapa saja, kemudian dari kabupaten siapa saja, dari provinsi dari siapa saja, dan dari desa siapa saja. Ini upaya kami untuk memastikan agar tidak terjadi penerimaan ganda di bawah. Jadi tidak ada data ganda, tidak ada orang yang mendapatkan 2 BLT. Baik itu dari pusat maupun kabupaten maupun desa kayak gitu. Ketika nanti data dari kabupaten dan pusat ataupun provinsi itu juga ganda, itu nanti kami akan upayakan untuk melakukan upaya-upaya ke atas menyampaikan bahwa ini ada double alokasi gitu. Yang kemudian barangkali nanti bisa dicoret salah satu, kemudian nanti bisa digantikan dengan by name yang lain, meskipun untuk mengganti by name yang lain ini juga sepertinya sulit itu. Gitu Mas Sugeng. Oke, Mbak Titik. Sebenarnya ada pertanyaan lagi tapi masih disiapkan. Sebelum saya bacakan pertanyaan selanjutnya ini Mbak Titik. Tanggap COVID ini dari nasional sampai level desa itu kan kalau kita lihat peran perempuan luar biasa. Jadi kalau kita lihat kemarin misalkan di televisi juga para dokter, perawat, itu yang perempuan banyak, mereka di garis depan dalam penyelamatan pasien, khususnya yang korban COVID ini. Lalu belum teman-teman yang para penjahit alat pelindung diri itu yang perempuan banyak, dari yang membuat masker, lalu menjahit APD-nya, nyiapin pelindung wajah.
macam-macam itu. Belum yang gerakan di tingkatan komunitas seperti di desa. Nah, ini lebih ke tanggapan karena ini berkaitan soal Hari Kartini juga sih, Mbak. Gimana menurut pandangan Mbak Titi ini sejauh ini bagaimana peran yang menurut saya, kalau saya pribadi melihat sudah luar biasa juga ini, walaupun tadi juga ada peran-peran problem-problem yang dihadapi sejauh ini. Perkembangan COVID ini menunjukkan peran perempuan yang menurut saya luar biasa. Kalau itu dikaitkan dengan perjuangan Kartini, mimpi-mimpi Kartini, gimana? Ini sudah sudah ada hasil enggak ini perjuangan Kartini ini? Ternyata dokter yang berpendidikan tinggi banyak dan mereka sekarang di garis depan misalnya. Dan banyak yang terlibat di komunitas macam-macam. Mungkin tanggapan Mbak Titi, termasuk jadi kepala desa ini, Mbak Titi. Iya, kalau kita lihat memang komitmen perempuan itu lebih kuat ya. Karena perempuan ini terbiasa diberi tanggung jawab yang berat ya, sehingga saya lihat memang komitmen perempuan ini luar biasa gitu ketika melakukan upaya-upaya tanggap darurat ataupun upaya-upaya penanggulangan COVID ini. Saya lihat teman-teman di Puskesmas Imogiri 2 misalnya, Bu Dokter ini hampir semuanya perempuan ini Mas Sugeng. Oh iya. Bu Dokter, kemudian teman-teman para medis itu luar biasa ini. Mulai dari pagi sampai siang, mereka ini sekarang ini di Puskesmas Imogiri 2 ini ketika melayani pasien, terutama pasien yang batuk pilek itu kan disendirikan pakai tenda. Itu mereka pakai APD lengkap, dan itu menurut pengakuan ibu-ibu para medis itu dan Bu Dokter sendiri katanya panas itu pakai APD itu. Ini luar biasa ini daya tahan perempuannya. Ini bukti betapa perempuan itu komitmennya luar biasa. Ini yang di garda paling depan. Belum lagi tadi seperti yang dibilang Mas Sugeng, partisipasinya luar biasa. Ini banyak perempuan yang jahit masker gitu dengan ini outsource ya. Ketika outsource itu kan tahu sendiri bagaimana hak-hak mereka gitu ya. Nah, ini juga mereka dengan ikhlas menjahit masker, kemudian menjahit APD kayak gitu juga luar biasa saya kira. Dan perempuan yang juga tetap berjuang di tengah pandemi ini juga banyak sekali untuk bertahan agar keluarganya tetap bisa bertahan hidup. Mereka bekerja bagaimana caranya, jualan online. Kemudian di Sriharjo ini yang sekarang ini marak ini banyak ibu-ibu rumah tangga yang jualan wedang woh. Dadaan ini banyak sekali yang packing wedang woh, kemudian mereka jual secara online gitu untuk kemudian mereka bisa menghidupi keluarganya. Jadi ketika bicara soal perempuan, kiprah perempuan sekarang ini di tengah pandemi COVID ini luar biasa. Bukan kemudian berhenti pada kesedihan, berhenti pada kefrustasian, tidak, tetapi justru ini menjadi pelecut gitu loh bagi perempuan. Saya lihat di Sriharjo juga demikian. Di Sriharjo ini banyak sekarang perempuan yang itu tadi mengemas wedang woh kemudian dijual secara online, kemudian mereka jualan online masker, kemudian juga mempekerjakan teman-teman bekerja bersama teman-temannya untuk kemudian sama-sama bikin masker dijual bareng-bareng kayak gitu banyak dilakukan di Sriharjo. Mas Sugeng. Oke Mbak Titi, ini saya bacakan dulu Mbak pertanyaan sebelum nanti saya nyambung lagi yang itu. Oke, ini ada pertanyaan, apa saja yang bisa dilakukan untuk saling dukung antar warga dalam menghadapi COVID-19 dari Kinanti Rinjani. Jadi soal saling dukung antar warga sih Mbak, apa yang bisa dilakukan? Ya, di tengah kepanikan warga terhadap pandemi ini memang ini tantangan berat gitu bagi warga. Sekarang ini warga desa ya terutama yang jelas kita tahu betapa solidaritas sosialnya sangat tinggi, kohesivitas sosialnya sangat tinggi. Ketika mereka biasa kumpul-kumpul kemudian harus dibatasi, ini sebenarnya ini sakit luar biasa ini sebenarnya warga desa itu ketika kemudian harus dibatasi kumpul-kumpul, dibatasi untuk sama-sama bisa berjuang bersama kayak gitu. Nah, ini di tengah pandemi yang seperti ini kepanikan itu kan juga muncul. Ketakutan warga terhadap warga yang positif misalnya ini juga luar biasa. Sehingga di sini tantangan bagi kami untuk kemudian bisa melakukan edukasi kepada warga
berbagai upaya edukasi kami lakukan bahwa memang yang kita tolak itu bukan orangnya, tetapi yang kita tolak adalah virusnya gitu. Ini yang satu hal yang luar biasa sulit dilakukan gitu, meskipun insya Allah ini di Sriharjo sudah mulai baik ya proses seperti itu gitu. Kemudian gotong royong seperti apa yang kemudian bisa dilakukan dalam hal ini, gotong royong untuk sesama bisa dilakukan dengan tadi itu donasi masker misalnya, itu juga di desa juga banyak dilakukan terkait dengan donasi masker ini. Kemudian yang pasti ketika memang di situ ada warga yang positif misalnya, ini juga warga bahu-membahu untuk kemudian bisa mengumpulkan logistik untuk kemudian bisa diberikan kepada warga yang terdampak itu tadi, yang terkena pandemi ini. Kalau di Sriharjo alhamdulillah sampai sejauh ini tidak ada yang positif. Kemarin ada satu PDP dan sekarang ini dinyatakan negatif dan sudah sembuh, sehingga kemudian memang belum ada gerakan untuk solidaritas bagi warga yang terpapar. Kira-kira. Kalau gotong royongnya yang sekarang ini ada ya penyemprotan disinfektan secara massal, kemudian saling iuran untuk untuk membelikan hand wash bagi seluruh kakak dan seterusnya gitu Mas Gun. Itu Mas Gun. Oke Mbak Titi. Tadi sempat disinggung soal stigma itu. Stigma itu sepertinya katanya sederhana ya, tapi ternyata dampaknya ngeri gitu. Nah, saya kira sudah ada contoh lah bagaimana stigma ini akhirnya menimbulkan konflik juga di tingkat masyarakat gitu, dengan informasi yang mungkin juga tidak tepat dan macam-macam, akhirnya menimbulkan konflik stigma terhadap tenaga kesehatan misalnya yang muncul itu. Juga ada belum yang PDP yang positif gitu. ODP aja juga kadang sudah terstigma misalkan kadang. Tadi sempat disinggung mungkin edukasi seperti apa yang mungkin bisa dilakukan atau sudah dilakukan bahkan di Sriharjo gitu, kalau tadi sempat menyinggung soal stigma Mbak Titi. Ya, yang bisa kita lakukan sekali lagi memang melalui media ya. Jadi karena sekarang ini pertemuan tatap muka dibatasi, maka kemudian yang kita lakukan ya mau nggak mau lewat media sosial. Jadi teman-teman SI di desa, kemudian teman-teman tim dari Karang Taruna, itu kita gerakkan untuk membuat media-media online, media-media sosialisasi secara online, termasuk untuk edukasi berkait dengan upaya untuk mencegah stigma itu terjadi. Itu kita share lewat grup-grup WA yang ada, kita share lewat Facebook, kita share lewat Instagram, kemudian status ataupun story di WA secara massal serentak gitu ya, dari semua, kemudian viral kayak gitu, itu yang kami lakukan. Kalau edukasi untuk warga di grassroots ya ini teman-teman di grassroots yang melakukan, Pak Dukuh, kemudian Pak RT dan seterusnya, itu bisa kita lakukan lewat kader gitu ya, kader-kader kesehatan di desa ini kita optimalkan untuk melakukan edukasi. Ya tentu karena tatap muka, sekali lagi tatap muka itu dibatasi gitu, karena kita juga takut juga ketika melakukan sosialisasi tatap muka, kemudian ya mau nggak mau memang lewat media yang kemudian kita lakukan. Jadi lewat grup WA, nanti keluarganya yang ada di grup WA itu yang kemudian menyampaikan kepada keluarganya kayak gitu. Itu yang bisa sejauh ini yang bisa dilakukan di Sriharjo, Mas Sugeng. Oke, Mbak Titi. Ini di sesi-sesi akhir ini. Di sesi-sesi akhir ini. Oke, mungkin ini berkaitan soal ini Mbak, pesan dan kesan, karena ini dalam Hari Kartini ya. Kebetulan kok selisih ya, enggak kebetulan ding, memang sudah dirancang ya. Jadi kita Hari Kartini kemarin kalau nggak salah hari Selasa gitu, lalu kita memang sepakat mengangkat di hari Kamis gitu. Lalu karena ini terkait masih dengan masalah COVID-19 dan Hari Kartini, dan kebetulan narasumbernya Mbak Titi adalah perempuan, salah satu pemegang otoritas di Desa Sriharjo, dan
mewakili banyak perempuan yang beraktivitas di banyak bidang gitu. Kira-kira pesan dan kesannya seperti apa soal penanganan COVID-19 ini yang dilakukan perempuan, dan pesan kuncinya apa kira-kira gitu Mbak Titi? Ya, terima kasih Mas Gung. Maaf tadi saya harus ngecas laptopnya hampir mati tadi. Ya, kaitan dengan kesan dan pesan saya ya, yang kaitannya dengan COVID, yang pasti perempuan harus semakin tangguh gitu. Bahwa kita ini perempuan harus semakin tangguh di tempat cobaan yang luar biasa ini. Kita yang biasanya ini bisa bergerak bebas itu, baru saja dibuka ruang seluas-luasnya itu bisa bergerak bebas untuk mengaktualisasikan segala yang kita punya untuk kita berikan, kita sumbangkan kepada negeri ini gitu ya. Ini harus terhambat karena COVID gitu. Nah ini kita perempuan ini harus bisa mensiasati bagaimana kemudian yang kita punya ini sekarang ini bisa kemudian kita sumbangkan untuk upaya-upaya penanggulangan COVID. Bagaimana kemudian mengajak perempuan-perempuan yang lain untuk tetap stay at home. Kalau memang terpaksa sekali harus keluar rumah ya pakai masker. Kemudian mengajak keluarga-keluarga perempuan-perempuan yang lain untuk mematuhi apa yang menjadi seruan-seruan dari pemerintah untuk social distancing, physical distancing. Kemudian kalau saat ini besok Ramadan ya mari kita sama-sama tetap menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk tanpa meninggalkan tarawih, tapi tarawihnya sementara tidak berjamaah di masjid dulu, di rumah dulu. Jarak tarawihnya, buka puasa juga buka puasa bersama di rumah dulu, tidak usah di masjid, kayak gitu-gitu. Jadi kemudian PHBS terus-menerus kita terapkan. Ini perempuan ini harus semakin cerdas gitu menghadapi setiap tantangan ini. Termasuk bagaimana kemudian perempuan harus bisa berada di garda paling depan untuk kita bisa menjaga kedaulatan dan ketahanan atas pangan. Ini yang saya kira juga penting untuk segera dipikirkan karena kita nggak tahu ini sampai kapan ini COVID ini akan berakhir. Perempuan harus segera mulai untuk mengoptimalkan lahan pekarangan di wilayah di lingkungan rumah masing-masing untuk kemudian ditanami tanaman pangan. Ini harus mulai dari sekarang. Saya setelah nanti BLT ini saya akan segera berpikir soal bagaimana membuat skema program di APBDes untuk APBDes perubahan nanti untuk upaya-upaya ketahanan pangan untuk bisa mencukupi kebutuhan pangan di Sriharjo, termasuk mengantisipasi ketika COVID ini akan berlangsung agak lama gitu. Ini sekali lagi perempuan ini punya kapasitas, punya komitmen yang luar biasa dan ini kemudian harus kita optimalkan untuk bisa kita sumbangkan bagi upaya-upaya penanggulangan COVID di daerah kita masing-masing. Dan kita juga perempuan ini harus membentengi keluarga kita sendiri juga. Meminta anak sendiri untuk tetap stay at home itu juga satu hal yang saya kira juga tidak mudah itu. Anak-anak yang biasa bermain di luar tiba-tiba harus di rumah terus. Nah ini perempuan juga harus kreatif ya bersama dengan pasangan kita di rumah, suami kita di rumah sama-sama berembuk kira-kira apa yang bisa kita lakukan biar anak-anak ini nggak bosen gitu di rumah, stay at home terus gitu. Ini beberapa hal yang harus dilakukan oleh perempuan saya kira. Jadi sekali lagi bahwa ini perempuan ini punya komitmen dan potensi yang luar biasa yang kemudian harus kita optimalkan untuk upaya penanggulangan COVID. Bagaimana perempuan itu betul-betul bisa menyumbangkan kemampuannya, komitmennya, kapasitasnya untuk kemudian mengusir COVID ini dari muka bumi. Itu Mas Sugeng. Oke, terima kasih Mbak Titi. Closing statementnya juga. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih juga terhadap Sobat Mitra yang telah bertanya, berkomentar di FB-nya Mitra atau Instagram-nya Mitra. Ada yang bisa saya sebut sedikit aja, ini mungkin ada Mas Burhan, ada Mas Hunaji Zamroni, Mbak Wasingatu Zakiah, Mas Poyeng, Mbak Kinanti Rinjani, Mbak Rindang Faria, dan yang lain-lain. Terima kasih mengikuti dialog Mitra Wacana dalam Sinau Sareng ke-19 kali ini. Terima kasih Mbak Titi atas waktunya mau berbagi. Sama Mas Sugeng, teman-teman Mitra Wacana, salam buat semuanya. Oke, salam juga dari teman-teman Mitra Wacana ini.
Oke, Sinau Sareng ini diselenggarakan oleh Mitra Wacana. Ada beberapa teman yang mendukung. Ada Mas Ruli, ada Mas Robi. Ini tadi juga ada Mbak Farida ini. Ini ingin ketemu Mbak Titik katanya. Ya. Oke, saya tutup teman-teman Sobat Mitra Wacana. Terima kasih semuanya telah berpartisipasi. Sampai ketemu di Sinau Sareng Mitra Wacana selanjutnya. Sebelum saya tutup, selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman Muslim. Mungkin memang besok ya dilakukan. Selamat menjalani ibadah puasa dan sepertinya tetap di rumah aja ya, karena masjid di beberapa saya lihat kemarin mengumumkan tetap tutup, nggak ada sholat raweh, nggak ada sholat jamaah. Mereka dianjurkan, disarankan, bahkan sedikit bahasanya ada yang juga memaksa, memang nggak boleh gitu. Oke, selamat menjalani ibadah puasa. Terima kasih Mbak Titi, terima kasih teman-teman Mitra Wacana, teman-teman Sobat Mitra sekalian. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pernah aku jatuh hati padamu sepenuh hati, hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lakui, tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi.